Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Aditama dengan NIM 34032500054. Saya dari kelas karyawan A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kartel internasional dan diskriminasi harga. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SE, MM. Materi pertama yaitu kartel internasional. Definisi singkat kartel. Kartel adalah perjanjian antara perusahaan atau negara pesaing untuk membatasi persaingan, misalnya menetapkan harga bersama, pembagian pasar, dan pembatasan produksi. Dalam konteks internasional, anggota berasal dari lebih dari satu yurisdiksi, sehingga isu ekonomi bercampur dengan politik dan hukum lintas negara. Definisi formal dan kategori hardcore, misalnya pembagian pasar atau pengaturan harga, telah distandarkan dalam praktek penegakan internasional. Kartel internasional ini juga merupakan kesepakatan antara produsen atau negara untuk membatasi persaingan di pasar global dengan tujuan mengendalikan harga, mengalokasikan pangsa pasar, dan memaksimalkan keuntungan bagi anggotanya. Praktik ini umumnya ilegal dan merugikan konsumen karena menghasilkan harga yang lebih tinggi dan produksi yang lebih rendah dari yang seharusnya terjadi di pasar kompetitif. Karakteristik kartel internasional. Pertama, konspirasi dan rahasia. Kartel beroperasi melalui kesepakatan rahasia yang melibatkan para eksekutif senior dari perusahaan yang terlibat. 2. Penetapan harga. Anggota kartel setuju untuk menjual produk mereka pada harga minimum yang disepakati bersama, bukan bersaing satu sama lain. 3. Pembatasan produksi dan alokasi pasar. Untuk menjaga harga tetap tinggi, kartel membatasi jumlah produksi total dan membagi wilayah pemasaran atau kuota produksi di antara anggotanya. 4. Hukum bagi pelanggar. Kartel memiliki mekanisme internal untuk menghukum anggota yang melanggar perjanjian, seperti melampaui kuota produksi mereka. 5. Dapat menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan. Maksudnya, beberapa kartel mungkin bersembunyi di balik asosiasi industri yang sah untuk menutupi kegiatan ilegal mereka. Faktor pendorong terbentuknya kartel. Kartel cenderung terbentuk di pasar dengan karakteristik tersebut. Karakteristik pertama yaitu sedikitnya produsen. Ketika hanya ada sedikit perusahaan yang mendominasi pasar atau oligopoli, koordinasi untuk membentuk kartel menjadi lebih mudah. Faktor kedua, permintaan inelastis. Maksudnya, permintaan yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga memungkinkan kartel menaikkan harga tanpa mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Faktor berikutnya yaitu produk homogen. Maksudnya, jika produk yang ditawarkan oleh anggota kartel serupa, kesepakatan harga akan lebih mudah dicapai dan dipatuhi. Kemudian faktor terakhir yaitu hambatan masuk yang tinggi. Maksudnya yaitu sulitnya perusahaan baru untuk memasuki pasar akan mengurangi resiko adanya persaingan baru yang mengganggu stabilitas kartel. Kartel internasional biasanya dibentuk karena adanya kepentingan bersama antara perusahaan atau negara produsen. Tujuan pertama yaitu menjaga kestabilan harga internasional. Misalnya, dengan mengatur jumlah produksi, membuat harga tidak jatuh. Kemudian, menghindari persaingan yang merugikan. Dengan adanya kesepakatan harga dan kuota produksi, sehingga perusahaan tidak perlu bersaing secara agresif karena adanya kesamaan antara anggota-anggota dari kartel tersebut. Ketiga, meningkatkan keuntungan bersama. Jadi, karena adanya harga yang lebih stabil dan menurunkan persaingan antara anggota-anggota kartel tersebut. Keempat, mengontrol pasar dunia. Kartel bisa mempengaruhi ketersediaan dan harga komoditas strategis di pasar internasional. Menurut teori organisasi industri dan perdagangan internasional, kartel internasional dapat berbentuk pertama kartel harga, yaitu anggota sepakat menentukan harga minimum atau harga jual yang sama di pasar internasional. Kemudian kartel produksi yaitu menetapkan jumlah produksi masing-masing anggota agar tidak terjadi kelebihan pasokan. Ketiga yaitu kartel pasar, membagi wilayah pemasaran antar anggota agar tidak saling bersaing di pasar yang sama. 4. Kartel kuota, yaitu menetapkan jatah produksi atau ekspor masing-masing negara anggota. Yang terakhir, kartel kondisional,
yaitu kerjasama bersyarat, biasanya menyesuaikan dengan kondisi pasar atau permintaan global. Kemudian ini dampak dari kartel internasional. Dampak kartel internasional ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positif dari kartel internasional, harga komoditas menjadi lebih stabil, pendapatan negara produsen meningkat, menjamin keberlanjutan produksi dan ekspor. Dampak negatif dari kartel internasional, menghambat mekanisme pasar bebas, dapat merugikan negara importir karena harga tinggi dan pasokan terbatas. Kemudian rentan terhadap pelanggaran kesepakatan antar anggota. Dampak terakhir yaitu mengurangi efisiensi ekonomi global karena menghalangi persaingan yang sehat. Dampak bagi konsumen yaitu konsumen menderita kerugian akibat harga yang lebih mahal dan pilihan produk yang terbatas. Dampak bagi perekonomian global, kartel mendistorsi perdagangan global dengan menciptakan inefisiensi dan menghalangi persaingan yang sehat. Hal ini menghambat inovasi dan kemajuan teknologi. Contoh kartel internasional nyata. Pertama yaitu OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan tahun 1960 oleh negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Tujuan didirikannya OPEC yaitu untuk mengordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan negara anggota. OPEC menetapkan kuota produksi minyak bagi anggotanya untuk mengatur harga dunia. Contoh kedua yaitu International Coffee Agreement atau ICA, dibentuk untuk menstabilkan harga kopi dunia melalui sistem kuota ekspor antar negara produsen. Contoh ketiga yaitu ada International Bauxite Association atau IBA, kartel yang dibentuk oleh negara penghasil bauxite untuk menjaga kestabilan harga bauxite di pasar dunia. Untuk penegakan hukum terhadap kartel, banyak negara sekarang sudah memiliki undang-undang anti monopoli yang melarang praktik kartel, termasuk Indonesia. Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Organisasi internasional seperti OECD juga bekerja untuk mengordinasikan upaya global dalam melawan kartel lintas batas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat. Untuk materi selanjutnya yaitu diskriminasi harga. Pengertian diskriminasi harga atau price discrimination adalah praktik menjual barang atau jasa yang sama kepada pembeli yang berbeda dengan harga yang berbeda. Bukan karena perbedaan biaya produksi, tetapi karena perbedaan kemampuan atau kemampuan konsumen untuk membayar. Dalam konteks ekonomi internasional, diskriminasi harga sering terjadi ketika perusahaan menjual di pasar luar negeri dengan harga berbeda dari harga pasar domestik, meskipun produk tersebut identik. Diskriminasi harga dalam ekonomi internasional adalah praktik penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Dalam konteks internasional, praktik ini dikenal sebagai dumping, di mana suatu perusahaan menjual produk di pasar ekspor dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik sendiri. Dumping atau diskriminasi harga terjadi ketika suatu perusahaan menjual komoditas yang sama di negara lain dengan harga yang lebih murah daripada negara asalnya. Praktik ini umumnya dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak adil dan dapat merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Dumping juga terjadi karena perbedaan elastisitas harga permintaan di pasar luar negeri dengan pasar yang ada di domestik. Seperti contoh dari dumping atau harga diskriminasi. Perusahaan baja dari negara A menjual baja ke negara B dengan harga yang lebih rendah dari harga di dalam negeri. Kemudian ada jenis-jenis diskriminasi harga. Menurut teori ekonomi, diskriminasi harga dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Maksudnya yaitu perusahaan mengenakan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh masing-masing konsumen. Contohnya, lelang merang antik, di mana setiap pembeli menawar sesuai kesediaan dirinya untuk membayar barang tersebut. Yang kedua yaitu diskriminasi harga derajat kedua atau second degree price discrimination. Maksudnya yaitu harga berbeda berdasarkan jumlah pembelian atau paket produk. Contohnya, tarif grosir untuk pembelian dalam jumlah besar atau potongan harga untuk pelanggan yang setia.
Ketiga yaitu diskriminasi harga derajat ketiga. Harga berbeda untuk kelompok pasar yang berbeda seperti negara, usia, atau wilayah. Contohnya yaitu perusahaan menjual produk dengan harga lebih murah di negara berkembang dibanding di negara maju. Menurut ekonom Robert Willig, ada beberapa jenis dumping berdasarkan tujuannya. Pertama, sporadis, yaitu terjadi ketika suatu perusahaan memiliki kelebihan produksi dan ingin menjualnya di pasar luar negeri dengan harga murah tanpa mengganggu pasar domestik. Kedua, ada predatoris, yaitu dilakukan untuk menghilangkan pesaing di pasar impor dengan menjual produk di bawah biaya produksi, bahkan jika merugi dalam jangka pendek. Setelah pesaing tersingkir, perusahaan pengekspor akan menaikkan harga. Yang ketiga adalah persisten, yaitu praktik menjual produk di pasar luar dengan harga rendah secara berkelanjutan karena perusahaan memiliki posisi monopoli di pasar domestiknya dan elastisitas permintaan di pasar luar negeri yang lebih tinggi. Diskriminasi harga dalam perdagangan internasional. Dalam konteks internasional, seperti yang tadi saya jelaskan, praktik diskriminasi yaitu harga sering disebut sebagai dumping. Dumping di sini terjadi ketika suatu perusahaan menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik. Tujuannya bisa untuk pertama memperluas pangsa pasar luar negeri, dua menyingkirkan pesaing, tiga memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi. Contohnya yaitu perusahaan baja dari negara A menjual baja ke negara B dengan harga lebih rendah dari harga di dalam negeri tersebut. Kemudian ada syarat terjadinya diskriminasi harga. Agar perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga, harus terpenuhi 3 kondisi utama. Kondisi pertama yaitu segmentasi pasar. Maksudnya, pasar dapat dipisahkan, misalnya seperti pasar domestik dan luar negeri. Kedua, perbedaan elastisitas permintaan. Maksudnya itu permintaan di satu pasar lebih elastis dibanding pasar lain. Syarat ketiga, tidak ada arbitrage. Pembeli tidak dapat menjual kembali barang dari pasar murah ke pasar mahal. Dampak dari diskriminasi harga terhadap perekonomian. Ada dampak positif. Dampak positif dari diskriminasi harga yaitu meningkatkan pendapatan produsen dan efisiensi ekonomi. Kedua, dapat meningkatkan akses konsumen di negara berkembang terhadap produk dengan harga lebih murah. Dampak negatif dari diskriminasi harga, pertama, dapat menyebabkan praktik perdagangan tidak adil atau unfair trade. Kedua, menimbulkan ketegangan dagang internasional, terutama jika dianggap sebagai praktik dumping. Ketiga, mengganggu industri domestik negara importir karena harga barang impor lebih murah dari produk lokal. Dampak bagi pengekspor atau negara pengekspor. Pertama, meningkatkan volume penjualan dan laba. Dengan menjual kelebihan produk di luar negeri, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan memaksimalkan keuntungan. Kedua, menjaga harga domestik tetap tinggi. Perusahaan dapat menjaga harga di pasar domestiknya tetap stabil dengan mengalihkan kelebihan pasokan ke pasar internasional. Kemudian ada dampak bagi negara pengimpor. Keuntungan konsumen. Konsumen di negara pengimpor dapat menikmati produk dengan harga yang lebih murah. Kemudian kerugian produsen domestik. Produsen domestik dapat menderita kerugian karena kalah bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih rendah. Hal ini mengganggu stabilitas persaingan dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Ada tindakan balasan. Negara pengimpor dapat menerapkan bea masuk anti-dumping untuk melindungi industri domestik. Ini dapat memicu ketegangan perdagangan internasional. Contoh dari kasus nyata yaitu dari kasus dumping atau diskriminasi harga. Kasus pertama itu kasus dumping baja Cina WTO tahun 2016 sampai 2020. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh Cina menjual baja di pasar internasional dengan harga di bawah biaya produksi. Akibatnya, Cina dikenakan tarif anti-dumping. Kesimpulan dari diskriminasi harga sama dengan strategi harga berbeda antar pasar. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan produsen, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan dagang internasional. Kemudian regulasi WTO diperlukan untuk menjaga keadilan perdagangan internasional. Sekian presentasi dari saya mengenai materi dari karakter internasional dan diskriminasi harga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.